Baik, terima kasih sudah klik video ini. Yang kami hormati Ibu Ketua MGMP, keahlian kompetensi keahlian MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di Kota Semarang, Ibu Lilis, dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu Guru, pengampu mata pelajaran MPLB di Kota Semarang. Baik, ini tanpa mengurangi rasa hormat kami sebagai tim peneliti, ingin share barangkali dengan share video ini menjadi pengantar yang bisa membuat kegiatan kita yang insya Allah akan dilakukan pada bulan Agustus ini bisa lebih produktif. Monggo jika berkenan bisa menonton video ini sampai selesai. Baik, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kami dari tim penelitian Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FEB UNES ingin meneliti terkait analisis kebutuhan pembelajaran korespondensi berdasarkan kurikulum Merdeka. Seperti kita tahu dan saya juga mengikuti ya, jadi di SMK Bapak Ibu juga sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini tentu berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 terrevisi. Kalau dulu kita mengacu pada ada mapel-mapel ya, kemudian sekarang berganti menjadi elemen. Kemudian kalau dulu juga ada KD, ada KI, indikator, begitu. Sekarang pemerintah sudah memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa memetakan konten yang seperti apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh siswa. Nah, di kami sendiri, kami ini fokus pada kebutuhan pembelajaran korespondensi. Mungkin ada yang bertanya ya, loh kok pembelajaran korespondensi Bu Ana, bukankah kita sudah menuliskan atau berganti menjadi nama elemen ya? Nah, memang di elemen-elemen itu kami di sini ingin membarengi atau membersamai ibu-ibu khususnya yang kesulitan di konten untuk yang terkait dengan elemen korespondensi gitu ya. Jadi ini kalau misalkan ibu-ibu besok mengikuti, kemudian kita bisa menghasilkan data yang valid, nanti kami akan coba buat konten yang lengkap, katakanlah seperti buku ajar begitu ya, yang bisa Bapak Ibu jadikan salah satu referensi untuk bisa diajarkan di siswa yang Bapak Ibu ajar di sana. Begitu ya. Jadi semoga ini menjadi kegiatan yang bermanfaat tidak saja untuk siswa tapi juga untuk kami karena di tataran kami perguruan tinggi kami juga patut untuk melihat apa saja kebutuhan guru ya sebagai kami sebagai UNES adalah salah satu PT yang memproduksi atau yang membentuk ya calon-calon pendidik atau guru. Jadi yang kami hormati ke-14 SMK yang di situ ada program keahlian MPLB. Saya bacakan ada SMK Tri Mulia Semarang, SMK Tengku Umar Semarang, SMK Setiabudi Semarang, SMK PL Tarcisius 1 Semarang, mohon maaf, SMK PGRI 01 Semarang, SMK Pelita Nusantara 1 Semarang, SMK Palebon Semarang, SMK Kristen Gergaji Semarang, SMK Hidayah Semarang, SMK Cutnyadin Semarang, SMK Bina Nusantara Semarang, SMK Antonio Semarang, dan ada 2 SMK Negeri, SMK Negeri 9, dan SMK Negeri 2 Semarang. Baik Bapak Ibu semua, tujuan dari penelitian kami yang pertama adalah kami hendak menganalisis dan kami ingin mendiskusikan dengan Bapak Ibu Guru semua
dari elemen-elemen yang sudah ditentukan oleh kementerian yang tertera di dokumen kurikulum Merdeka yang dikeluarkan oleh Badan Standar BSAKAP ya tahun 2022 itu kami hendak berdiskusi dengan ibu-ibu, bapak ibu semua ya, kira-kira di elemen yang mana dari baik di fase E maupun di fase F yang berhubungan dengan korespondensi. Memang ini menjadi bisa subjektif ya, karena satu orang bisa mengatakan, oh elemen ini ada hubungan, oh yang lain bisa mengatakan tidak berhubungan. Nah, nanti kita ingin melihat dari sisi Bapak Ibu Guru di SMK Bapak Ibu Guru itu seperti apa melihat dari elemen-elemen itu. Ini menjadi penting karena nanti ketika kita sudah bisa memfiksasi elemen yang berhubungan dengan korespondensi, kita hendak menganalisis kebutuhan konten. Jadi ketika nanti di hasil akhirnya ya Bapak Ibu Guru, kami akan bekerja keras untuk bisa membuatkan modul ajar yang itu bisa menjadi salah satu, bukan satu-satunya sumber ya, monggo menjadi salah satu bahan referensi bagi Bapak Ibu untuk pengajar ketika elemen yang berhubungan dengan korespondensi. Tentu di sini ada hubungan pula dengan TP dan ATP. Kemudian yang ketiga, kami juga hendak berdiskusi dengan Bapak Ibu semua, kira-kira ada tidak kendala atau hambatan yang ibu-ibu rasakan sekarang ya sejak IKM mungkin sejak tahun lalu ya 2022 atau mungkin ada yang sejak 2021 hambatannya apa ini ketika harus membuat kalau sekarang istilahnya modul ajar ya di modul ajar itu ada bahan ajar. Yang keempat adalah ingin mengetahui solusi atau upaya yang pernah Bapak Ibu lakukan ketika terjadi kendala atau hambatan itu. Jadi ini 4 tujuannya. Untuk kegiatan untuk prakegiatan, jadi ini memang online dulu ya. Ini sebagai sebuah pengantar untuk ibu-ibu sebelum kita bertemu. Harapannya ketika sudah menonton video ini, Bapak Ibu guru bisa mengestimasi atau memperkirakan kira-kira ketika kita bertemu bisa saling mendiskusikan apa yang masih menjadi apa ya kebingungan atau ketidakjelasan terkait ini gitu nanti silahkan untuk bisa menonton video ini sampai selesai. Kemudian kami juga siapkan 2 file untuk Bapak Ibu bisa download, kemudian bisa disiapkan untuk pengisian. Ini saya mohon maaf sekali menambah kerepotan Bapak Ibu semua, namun harapannya dengan file yang kami atau instrumen yang kami siapkan ini bisa membuat kita lebih cepat bergerak dan nanti hasil akhirnya juga untuk Bapak Ibu semua gitu nggih. Untuk saya juga, tapi untuk kita semua. Jadi ini semoga menjadi kolaborasi sinergi yang produktif begitu. Kemudian yang ketiga, silahkan nanti bisa mengisi file. Kalau misalkan, Bu, kok saya nggak bisa ya mengisi file? Oh, nggak apa-apa. Nanti ketika bertemu, ketika tatap muka, bisa sambil mengisi. Tapi kalau ada, wah saya mau siapin dulu, nanti biar ketika ada hal-hal yang kurang bisa nanti tambah saja. Jadi seperti itu juga monggo saja. Itu nanti kami harapannya bisa bertemu secara luring itu pada tanggal 25 Agustus atau 5 hari lagi. Namun sekiranya ada halangan atau hambatan ini masih fleksibel ya. Terkhusus kepada Bu Lilis monggo kira-kira mau kapan, apakah tetap 25 Agustus atau mau ganti hari, saya juga mengikuti saja. Nanti harapannya semua guru MPLB dengan 2 perwakilan tiap sekolah, seperti tadi ada 14 sekolah, harapannya ada sekitar 28 guru yang bisa hadir, dengan nanti membawa file
yang sudah diisi jika berkenan ya. Kalau misalkan tidak berkenan, karena saya tahu ini repot sekali mesti ya Bapak Ibu guru di awal tahun ajaran baru, kami memaklumi karena memang begitu ya, memang banyak hal yang Bapak Ibu sudah agendakan. Kami sudah sangat mengapresiasi dan berterima kasih ketika Bapak Ibu juga bisa saged rawuh ketika kegiatan luring. Nah, kegiatannya, oh ya, untuk satu sekolah, untuk filenya apa? Nanti saya sharekan ada 2 file, yaitu file untuk konten fase E dan file kebutuhan konten untuk fase F. Sekali lagi, ini bukan semua konten J, Bapak Ibu ya. Ini hanya di elemen yang berhubungan dengan korespondensi. Misalkan loh Bu, kok hanya di korespondensi yang kami juga sebenarnya butuh loh, katakanlah di bagian logistik atau di bagian yang mana. Nah, mungkin untuk selanjutnya ya. Jadi ini hanya untuk yang berhubungan dengan korespondensi saja. Kalau semuanya, wah banyak sekali nanti Bapak Ibu yang mengerjakan repot sekali. Jadi hanya khusus yang berhubungan dengan konten korespondensi. Nah, ini untuk rundown besok acaranya. Seperti biasa, kita presensi dulu, kemudian pembukaan. Mohon izin untuk Bu Lilis bisa nanti ikut memberikan intronya ya atau pengantarnya di pembukaan. Kemudian nanti ada 2 kegiatan utama, Bapak Ibu mohon berkenan untuk hadir sampai selesai ya. Yaitu yang pertama kita FGD dulu, yaitu loh diskusi elemen. Ini misalkan ada yang tanya, loh Bu, bukannya kita udah mengisi dulu. Nah, memang ibu-ibu bisa mengisi dulu, bisa mengisi ketika kegiatan. Tapi dengan diskusi ini kita sepertinya melakukan fiksasi. Jadi semua sekolah SMK yang ada MPLB melakukan fiksasi kira-kira di elemen mana yang berhubungan dengan korespondensi. Nanti kami rekap menurut SMK 2 seperti apa, Pelita Nusantara seperti apa, nanti kami rekap, nanti kami florkan kembali begitu di elemen itu gitu ya. Terus juga tidak hanya fiksasi untuk elemen ya Bapak Ibu, kami juga berharap analisis konten itu sedikit banyak sudah mulai ditulis di situ. Jadi kami juga perekapan kebutuhan konten gitu ya. Jadi itu untuk yang pertama. Jadi ini saya tambah di sini ya, diskusi elemen dan konten. Jadi ada 2 ya. Nanti saya beritahukan seperti apa instrumennya. Nanti saya sharekan juga gitu. Yang kedua, kegiatan yang kedua nanti terkait untuk tujuan kegiatan, kendala dan upaya, dan juga mungkin ada enrichment atau pengayaan untuk apa yang dibutuhkan menurut dunia kerja. Jadi kami ada pengisian angket dan wawancara untuk mengetahui kendala upaya, kemudian juga konten yang mungkin tidak ada di kurikulum Merdeka, mungkin ya, tapi sebenarnya dibutuhkan oleh dunia kerja, begitu. Jadi memang kurikulum Merdeka ini kan keleluasaan ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru merasa konten ini penting berhubungan dengan korespondensi tapi belum tercover di kurikulum Merdeka, maka boleh sebagai pengayaan. Nanti kami tanyakan terkait ini. Begitu. Jadi ini fleksibel saja. Kalau misalkan selesai lebih awal tentu tidak apa-apa. Selesai lebih akhir mohon izin kami untuk tapi tidak akan lama-lama ya. Semoga bisa tepat waktu. Begitu. Nah, nanti untuk filenya saya sharekan sekarang untuk filenya. Nah, saya coba stop share sebentar. Nah, ini adalah file yang pertama yang nanti saya sharekan ke Bapak Ibu semua. Ini judulnya di sini adalah alur dan TP
mata pelajaran MPLB fase E. Fase ini ada identitasnya. Kemudian capaian pembelajaran fase E ini sudah kami tuliskan di sini. Plek tepi plek dengan yang ada di dokumen kurikulum merdeka. Kemudian ini adalah capaian berdasarkan elemen. Seperti kita ketahui bahwa di fase E ini ada 8 elemen ya. Ini juga sudah kami tuliskan di sini. Nah, dari sini ibu-ibu semua, Bapak Ibu ya, mohon maaf ini saya terbiasa mengucapkan ibu-ibu terus ya, tidak Bapak Ibu. Karena kemarin sempat saya jadi fasilitator untuk sekolah yang pesertanya ibu-ibu semua. Ini kira-kira ibu-ibu, Bapak Ibu ya, dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kira-kira yang berhubungan atau berkaitan dengan konten korespondensi itu yang mana? Nah, itu pertanyaan pertama. Nanti silahkan ibu-ibu untuk bisa memberikan highlight ya. Misalkan ini, wah korespondensi kan berhubungan dengan komunikasi Bu, sepertinya ini. Nah, monggo misalkan dikasih warna apapun monggo. Kalau mau hijau juga boleh, mau warna lain juga boleh. Kemudian Ibu ketika cek-cek itu sepertinya itu Bu yang satu saja. Oh, monggo. Kalau misalkan Bu Ana sepertinya kalau yang nomor 4 itu juga ada loh hubungannya dengan korespondensi ya, misalkan begitu ya, monggo saja. Jadi silahkan tidak harus satu atau tidak harus dua. Menurut Ibu Bapak Guru yang berhubungan dengan korespondensi yang mana silahkan di highlight. Begitu aja itu yang pertama. Yang kedua, Ibu-ibu, Bapak Ibu, kita ingin melihat atau ingin menurunkan menjadi TP. Ini juga mohon untuk di apa ya? Disesuaikan saja. Ini kami sudah tuliskan di sini. Ini kan ada yang pertama terkait dengan proses bisnis manajemen perkantoran layanan bisnis. Saya beri kode MPMB, maaf, PPMPLB, Bapak Ibu. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan korespondensi. Nah, monggo bisa di skip saja, tidak usah dikerjakan. Jadi khusus bagi yang berhubungan dengan uh, korespondensi. Tadi sepertinya saya menuliskan di bagian D7 ya. Itu sepertinya tadi saya beri warna, katakan begitu. Nah ini. Ini kan TP elemen sistem informasi dan komunikasi psiko. Nah ini narasi atau bunyi dari CP itu. Nah silahkan ibu-ibu bisa menuliskan di sini kalau merasa ini adalah berhubungan dengan korespondensi. Begitu ya. Kemudian ini saya minta ibu-ibu yang pernah dikerjakan ibu-ibu saja. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan pelatihan terkait kurikulum merdeka. Nah, bagaimana cara membuat TP dari CP? Itu saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semua. Mungkin juga berbeda-beda ya pemahamannya. Monggo dituliskan di situ. Setelah itu di D, silahkan bisa turun ya. Misalkan ibu-ibu kok ada 2 elemen, maka silahkan bisa ditulis di situ. Kemudian yang E, ini identifikasi konten. Identifikasi konten ya. Misalkan tadi kan saya itu di E, identifikasi E yang ketujuh ya. E yang ketujuh itu yang judulnya adalah Nah ini, SIKO. SIKO itu kepanjangan dari Sistem Informasi dan Komunikasi Organisasi. Nah, ini silahkan dituliskan lagi tujuan pembelajaran yang tadi di D. Kemudian kira-kira konten kebutuhannya apa? Nah, dari konten kebutuhan inilah yang nanti kami akan mengapa ya, mengeksplor atau memperluas atau menyeluruh gitu, melingkupi gitu ya, apa-apa yang dibutuhkan di konten yang terkait korespondensi. Mekaten. Ini yang untuk fase E, Bapak Ibu. Ini monggo
Ini memang banyak sekali ya Bapak Ibu tabelnya, tapi yang saya maksud di sini bukan semua tabel ya, hanya di elemen yang berhubungan dengan korespondensi. Maka ya, jadi pertama tentu saja tadi ya, di CP ini silahkan di highlight yang berhubungan dengan korespondensi. Kemudian kalau menemukan satu atau dua atau tiga monggo saja silahkan bisa diturunkan menjadi TP, dan yang terakhir tadi di E adalah di kolom konten. Begitu ya. Yang kedua adalah terkait di fase F. Ini yang fase F. Kami juga sudah siapkan di sini. Ini. Ini mohon maaf, ini saya no color dulu karena takutnya kalau saya beri warna ini mempengaruhi opini atau pendapat Bapak Ibu semua. Jadi kalau di fase F ini ada 10 ya, ada 10 elemen. Monggo menurut ini yang ke-9 saya perbaiki, dan yang ke-10 ini ya. Jadi memang betul ada 10 ya elemen. Nah, monggo di 10 elemen ini kira-kira mana yang berhubungan dengan korespondensi, seperti tadi diberikan highlight. Setelah itu adalah Bapak Ibu menuliskan TP-nya. Kemudian setelah itu adalah, ini mohon maaf ini saya hilangkan dulu warna ungunya. Setelah itu adalah kontennya seperti apa. Begitu ya, ini adalah dua file yang Bapak Ibu nanti bisa download untuk kemudian bisa menuliskan tujuan TP dan juga muatan ajar atau kontennya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya untuk bisa sebentar. Baik, mohon izin Bapak Ibu guru semua. Saya ini hanya refreshment sebentar terkait mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih bingung untuk bisa membuat TP ya. Tapi ini monggo bisa menjadi bahan refreshment ataupun pengayaan bagi Bapak Ibu yang ingin membuat TP. Jika Bapak Ibu sudah bisa membuat TP, bisa skip yang bagian ini. Kalau ingin ditonton sampai selesai, saya terima kasih. Jadi begini Ibu-ibu, Bapak, kita tentu ingin membuat TP yang benar-benar bisa merefleksikan CP itu, begitu nggih. Nah, misalkan begini, yang saya biasa berikan ketika mengajar untuk membuatan TP. Pertama, ketika kita melihat bunyi CP, kita bisa melakukan pemisahan atau pembuatan tabel. Tabel apa itu? Biasanya tabel konten dan kompetensi dan konten. Begitu nggih, tabel kompetensi dan konten. Nah, seperti yang Ibu Bapak lihat di sini, ini ada kompetensi menjelaskan. Ini menjelaskan. Kemudian ada tabel menerapkan, ada tabel pula, ada kompetensi pula menerapkan, serta menerapkan pula. Katakanlah ini Siko ini tadi saya katakan berhubungan dengan korespondensi J. Kemudian saya tuliskan di sini ya, yang pertama menjelaskan, kemudian ada menerapkan, kemudian ada lagi menerapkan. Mohon maaf, ini saya salah ketik. Yang keempat juga menerapkan, ya. Kemudian kontennya apa saja? Oh, kontennya yang pertama adalah jenis data dan informasi, begitu nggih? Dan informasi. Ini di sini jenis data dan informasi. Saya beri italic. Kemudian prosedur penggunaan homepage. Kemudian dasar-dasar komunikasi lisan dan tulisan. Kemudian prosedur komunikasi melalui media elektronik. Begitu ya. Jadi ini ada 4 ya. Tadi yang berhubungan dengan jenis data dan informasi, berhubungan dengan homepage, kemudian selanjutnya adalah dasar komunikasi lisan, kemudian komunikasi media elektronik. Nah,
Yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika ingin membuat TP adalah pertama, ini saya berikan contoh yang sudah jadi. Ini ada 4 konten di TP ini. Nah, ini bisa pertama membuat peta konsep dulu. Nah, ini adalah peta konsep untuk prosedur penggunaan menu homepage. Seperti kita tahu, homepage ini kan sebenarnya lebih simpel ya dibanding website. Kalau web browser itu juga, jadi ini tergantung dari Bapak Ibu guru semua, bagaimana bisa mengelaborasi atau mengembangkan konten itu. Misalkan saya buat peta konsep begini, ya, ini ada homepage website, ini ada macam, berarti saya harus mencari konten-konten terkait ini ketika saya mengajar gitu. Nah, setelah itu baru saya ini ya. Ini saya membuat kalimat TP-nya. Kalimat TP-nya. Nah, di sini peserta didik mampu memahami pengertian web browser, memahami fungsi, membandingkan, membuat homepage, mengelola homepage. Nah, ini adalah contoh TP-nya. Jadi di sini TP-nya itu ada 5. Ada 5 untuk konten yang homepage, ya, homepage yang ini. Kemudian kalau dasar-dasar komunikasi lisan, nah ini saya buat seperti ini. Dasar-dasar komunikasi lisan, kita buat dulu peta konsepnya. Jadi dengan peta konsep ini Bapak Ibu Guru memudahkan kita untuk bisa membuat TP. Karena kita jadi mendapatkan banyak sekali bahan atau melogikakan apa yang ingin kita ajarkan ke siswa kita. Tapi memang untuk membuat peta konsep ini, Bapak Ibu Guru, kita butuh referensi ya. Silahkan bisa ambil dari buku paket atau buku LKS sebelumnya, atau misalkan dari internet ya, sumber-sumber internet yang menurut Bapak Ibu tepat. Tapi ini akan sangat berbeda dengan peta konsep Bapak Ibu guru mungkin ya. Jadi monggo saja, ini memang keleluasaan dari Bapak Ibu guru untuk bisa membuat peta konsep yang pas untuk siswanya. Gitu ya. Ini misalkan seperti ini, kemudian saya buat TP-nya. TP-nya ini sebenarnya membuat TP-nya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini kan CP-nya tadi yang bunyinya begini, terus materi inti atau kontennya ini, kemudian saya kompetensinya itu ada seperti ini ya, saya coba buat, karena ini kompetensinya keterampilan ya, karena tadi menerapkan, jadi ini bisa menerapkan di sini, jadi akhirnya membuat TP begini, begitu. Nah, nanti ini juga ada yang ketiga. Nanti saya juga sharekan contoh membuat TP dengan peta konsep. Begitu, kalau Bapak Ibu berkenan juga silahkan bisa download. Nah, TP-TP ini kemudian Bapak Ibu bisa dimasukkan. Ini harusnya kurang 1 ya Bapak Ibu ya. Di sini. Tadi misalkan ini kan TP-TP-nya apa saja. Nah, oh, ini TP khusus untuk homepage ya. Silahkan nanti dibuat kode seperti apa. Ini harusnya satu-satu begini aja, Bapak Ibu. Jadi biar lebih rapi begitu. Ini sementara saya nggak begitu rapi. Ini kan baru hanya yang homepage ya. Tadi kan sebenarnya ada yang pertama kan jenis data dan informasi, lisan. Jadi mungkin satu elemen ini Bapak Ibu bisa membuat sampai, tergantung monggo. Yang saya buat ini kalau di sini ada ini yang untuk web browser ini homepage ada 5, kemudian komunikasi lisan ada 6, yang prosedur ada 5. Berarti ini sudah ada 16. Tapi belum konten yang satunya ya. Konten yang satu itu yang tadi yang jenis data dan informasi mungkin saya buat 5 juga. Jadi sekitar ada 20 tujuan pembelajaran. Nah, nanti tinggal masukkan di sini, ya. Nah, setelah itu baru dibuatkan kontennya. Nah, di sini saya turun ke bawah ya. Di E7 tadi ya, di E7. Nah, saya tuliskan di sini yang psiko. Nah,
Berarti saya butuh konten apa ini? Oh, saya butuh konten terkait dengan web browser, website, kemudian homepage. Ini terkait definisi, fungsi, dan sebagainya. Nanti berarti eh, kami ketika sudah merekap begitu, dia ketika sudah merekap bisa membuatkan salah satu referensi mungkin untuk bahan ajar untuk Bapak Ibu. Misalkan ini kan membuat homepage ya, membuat homepage berarti harus ada eh, tutorial ya, berarti butuh tutorial cara membuat homepage. Oh, berarti kebutuhannya adalah ini. Oh, kalau membandingkan ini berarti ini sama ya, memahami fungsi ini mungkin masa. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa melakukan merge. Kalau itu hampir sama kontennya. Begitu ya. Jadi misalkan ini kan hampir sama untuk TP 1 ini saya buat angka 1 dulu. Balance and numbering. Kemudian saya, aduh nggak bisa ternyata. Ini harusnya 1 gitu nggih. Yang ini yang 2, ini yang 3 dan seterusnya. Nah ini di sini ini di 3 ini kan berarti maaf web browser itu tanpa koma, website, homepage. Nah ini saya berarti butuh bahan ajar atau muatan, definisi, fungsi, juga mungkin perbedaan, kesamaan gitu ya, perbedaan. Nah, yang ini tutorial cara membuat homepage. Yang ini yang nomor 5. Karena ini nomor 4 ya. Yang nomor 4, yang nomor 5. Berarti ini tutorial dan ini adalah tutorial mengelola. Karena yang pertama adalah membuat cara mengelola homepage. Ini Bapak Ibu bisa, kok ini kurang rapi ya. Misalkan silakan kalau mau dibuat spasinya 1 saja, monggo ya. Oh di sini ya spasinya. Nah begitu. Nah sudah selesai. Baik begitu ya Bapak Ibu Guru. Mohon izin ini saya hanya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu. Memang tujuan dari kami adalah kami ingin membersamai Bapak Ibu Guru khususnya untuk MP program keahlian NPLB fokus pada konten korespondensi. Kalau misalkan kita ada waktu lagi, kita mungkin bisa berdiskusi lagi untuk pembelajaran atau konten yang lain. Begitu, saya terima kasih sekali lagi sudah Prawo sudah bersedia mendengarkan dari kami sebagai kegiatan pra-kegiatan untuk kegiatan kita eh, bertemu secara luring di waktu yang nanti secepatnya saya nanti koordinasi dengan Bu Lilis ya untuk bisa itu. Matur nuwun sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu Guru.